Tuhan berada di baik sucinya. Tuhan berada di baik sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pujian, Puji Tuhan Allah Penebusku. Puji Tuhan, oh Allah penebusku, puji dan syukur ku bawa padamu. Lihat hadapan Tuhan aku bersujud, dengan sukacita aku memujimu. Ku menyembah dan memuji Allah Bapa, di bawah naungan-Mu ku aman selalu. Bahaya menyerangku, Kau tak tinggalkanku. Sandar kuasa-Mu dan ku menanglah. Ku bersyukur dengan segenap hatiku. Pujianku naikkan ke hadirat-Mu, dan lengan kuasa-Mu yang melindungiku. Padamu ku puji selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang dalam surga, Allah yang hidup, yang patut kami puji di dalam kehidupan kami, Allah penebus dosa kami. Tuhan, kami kembali bersyukur dan berterima kasih di dalam pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, datang untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa, datang untuk mencari kami orang-orang yang salah di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena kuasa-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau rela untuk datang dan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kesucian yang datang daripada-Mu, sehingga kami bisa layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami dengan segenap hati, segenap pikiran kami mau datang untuk memuji dan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami dan Allah yang memberikan kami hidup yang kekal. Biarlah janji-Mu yang bisa tetap menyertai kami. Tuhan, kami juga bersyukur karena damai yang datang daripada-Mu bisa memenuhi hati kami untuk datang dengan tenang untuk menyembah Engkau.
Tuhan, berkatilah semua kami yang hadir. Berkatilah semua jemaat dan keluarga kami yang beribadah di rumah masing-masing, sehingga kami bisa tetap bertumbuh di dalam kasih-Mu, bertumbuh di dalam iman dan percayaan terhadap Engkau. Tuhan, berkati juga kami yang telah datang bersama-sama untuk menyembah Engkau di pagi ini. Tambahkan kami kekuatan dan pengetahuan dan hikmat daripada-Mu, sehingga kami bisa belajar firman-Mu dan kami bisa belajar akan kebenaran-Mu. Tambahkan kami iman yang besar untuk melakukan segala pekerjaan-Mu dan untuk melakukan segala hal yang berkenan kepadamu. Tambahkan juga kami iman yang bertumbuh semakin dewasa untuk lebih mengasihi-Mu dan lebih mencintai-Mu. Tuhan, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bisa memenuhi hati kami untuk takut akan Engkau, untuk datang kepadamu. Bahkan Roh-Mu yang terus memimpin kami di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, berikan kami juga firman-Mu yang terus menyinari jalan kehidupan kami. Karena di masa pandemik ini, kami bisa bersandar dalam kuasa-Mu dan kami bisa bersandar di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami juga cahaya untuk menerangi pikiran kami, untuk menerangi mata dan rohani kami, sehingga kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang turut bekerja di dalam segala perbuatan kami. Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang bisa menyempurnakan kami untuk tetap setia di dalam Engkau. Bahkan Engkau yang bisa berikan kami hati yang rela untuk datang dan untuk menjalankan segala perintah-Mu, sehingga perintah-Mu bisa menjadi berkat dan menjadi segala harapan kami. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang bisa berkenan untuk menerimanya, dan berkenan untuk menerimanya di dalam ibadah kami ini. Kami serahkan semuanya ini, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat, silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan, kita akan membaca di Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-16. Kita akan membacakan secara bertanggapan. Titus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke-16. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang ada pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku, sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur
dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. yang berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Kita akan meresponi dengan pujian lagu 276, Ku Mau Setia. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau teguh untuk tanggung segala derita, dengan pasti menangkan seteru. Dengan pasti menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela hati, ku mau rendah karena ku tak sempurna. Dan Tuhanku, ku mau ikut teladan Tuhanku, ku mau kasih karena Ia disihiku, ku serahkan harta dan milikku, ku bersyukur Ia mati menggantiku, ku mau puji rahmat-Nya ku diberi, ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Bersyukur untuk nyanyian kita yang mengingatkan kita untuk setia di dalam Tuhan, setia di dalam kebenaran-Nya, setia di dalam kesuciannya, dan setia di dalam kasih-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Pagi ini kita akan melihat warta gereja
Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan selamat datang, khususnya mereka yang beribadah di dalam gereja maupun di dalam rumah masing-masing melalui online. Yang pertama, program Sekolah Minggu Belajar Lagu Rohani Anak dalam Bahasa Inggris via Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai 3.30. Semua orang tua diharapkan mendorong anak-anaknya untuk mengikutinya. Yang kedua, saat teduh bersama anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20, kelas 4 sampai remaja jam 8.30 sampai 9. Orang tua diharapkan mendorong anaknya untuk mengikutinya. Persetujuan doa malam via Zoom diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, jam 8.30 sampai jam 8.50 malam. Semua jemaat diundang untuk berdoa bersama-sama. Yang kelima, kebaktian Sunset Gospel Hours dengan tema Lokasi Baik Suci ketiga diadakan via Zoom sore ini jam 5. Semua jemaat diundang untuk datang beribadah bersama. Yang keenam, persetujuan remaja dengan tema Otoritas Guru di Sekolah diadakan via Zoom pada hari Sabtu jam 5 sore. Semua orang tua diharapkan mendorong anak-anaknya untuk mengikutinya. Yang ketujuh, persetujuan muda-mudi dengan tema Ibadah yang Sejati diadakan via Zoom pada hari Sabtu jam 7 malam. Semua anggota muda-mudi diundang untuk mengikutinya. Demikianlah warta gereja kita pada pagi ini. Selanjutnya, kita akan membaca renungan kita pada pagi ini di kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai kedua. Saya akan membacakan, saudara-saudari mendengarkan saja. Roma pasal yang ke-12 ayat pertama dan kedua, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya Tuhan memberkati kita pembacaan firman pada pagi ini. Selanjutnya, Saudara Maritus, kita akan memohon untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang benar. Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha bijaksana. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan bahkan kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang penuh dengan kasih setia. Allah yang senantiasa penuh dengan panjang sabar. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami hari lepas hari. Dan bahkan kami terlebih-lebih bersyukur ya Tuhan, untuk keselamatan yang kami peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau rela mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini. Hidup secara sempurna, menderita di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Ia rela disalib, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kami jaminan pengharapan hidup yang kekal di sorga. Sungguh ya Bapa,
kami mengucap syukur untuk iman dan percaya yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami yang sepatutnya orang-orang yang dihukum di dalam api neraka, tetapi oleh karena kasih-Mu, Kau telah menyelamatkan kami, dan bahkan telah membebaskan kami dari penghukuman yang kekal ini. Bapa Sorgawi, di pagi hari ini, kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, untuk mengingat akan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan bahkan kami bersyukur ya Tuhan, bagaimana Engkau telah menyertai kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sehingga di pagi hari ini, di hari Sabat Tuhan ini, kami bisa kembali datang, berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami mengetahui bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang patut kami puji, kami tinggikan, dan kami muliakan sampai selama-lamanya. Tuhan Bapa Sorgawi, kami memohon, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap kami, agar kami bisa beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Bapa Sorgawi, kami datang mengakui di hadapan Tuhan, kami orang yang berdosa. Kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan setiap kami, agar kami bisa datang menyembah Engkau dengan berhiaskan kekudusan. Sehingga ibadah kami di pagi hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan Bapa Sorgawi, kami juga mau bersyukur untuk kebaikan, kemurahan Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Sungguh ya Bapa, kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam gereja, di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena gereja masih tetap ada sampai pada saat ini. Ini semata-mata bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena semata-mata kasih karunia Tuhan. Dan kami mau bersyukur ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan hingga sampai saat ini. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau yang terus memakai gereja Tuhan di tempat ini, agar boleh menjadi tempat bagi umat Tuhan untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan dengan benar. Tuhan Bapa Sorgawi, kami juga mau bersyukur untuk hamba-Mu Bapa Pendeta Kiantoro, yang Tuhan telah panggil untuk menjadi hamba-Mu, dan bahkan Kau telah tetapkan untuk menjadi gembala sidang di tempat ini. Dan kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan, dan bahkan hikmat sukacita untuk terus melayani Tuhan. Dan bahkan kiranya Engkau yang senantiasa memberikan dia hikmat di dalam memimpin gereja Tuhan di tempat ini, agar gereja ini boleh tetap berjalan sesuai dan surut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap majelis gereja. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesatuan hati, pikiran yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama, menyatukan hati kami, pikiran kami untuk melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Tuhan Bapa Sorgawi, kami berdoa, kiranya Engkau yang terus menolong dan bahkan memakai gereja Tuhan di tempat ini, agar gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi garam dan terang bagi orang yang ada di sekitar Pulau Batam ini. Tuhan Bapa Sorgawi, kami juga mau bersyukur meskipun di tengah-tengah pandemik ini yang mengharuskan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, gereja Tuhan masih boleh mengadakan kebaktian online sampai pada saat ini. Dan kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah, biarlah Engkau yang senantiasa menolong,
memberikan kami hati yang penuh dengan sukacita untuk mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau yang senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami bisa sungguh-sungguh datang mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kiranya Engkau yang menjauhkan kami dari hal-hal yang bisa mengganggu kami di dalam beribadah. Berikan kami ketenangan hati, serta hati yang fokus untuk mau beribadah kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini. Dan bahkan kami bersyukur untuk kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami setiap harinya. Bapa Sorgawi, kami berdoa kiranya Engkau yang senantiasa terus menolong, memberkati, menjaga dan bahkan melindungi setiap kami, agar kami boleh terhindar dari virus corona ini. Berikan kami hikmat, agar kami bisa melakukan bagian kami, dan berikan kami juga hati yang senantiasa mau menjaga diri kami ya Tuhan, agar kami bisa terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan pada saat ini. Biarlah Engkau yang bermurah hati, yang menuntun, membukakan pintu pekerjaan bagi mereka, agar mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, agar mereka bisa mendukung kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit, biarlah Engkau yang bermurah hati, yang menyembuhkan mereka. Berkati obat-obat yang digunakan, agar melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, mereka boleh memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, ini kami mau mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami hikmat pengertian, agar kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang menjadi khotbah kita di pagi hari ini yaitu ibadah yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang berkenan kepada Allah. Kita semua tahu bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Tuhan ialah untuk beribadah. Bahkan dari awal sekali Tuhan menciptakan manusia, satu hal yang Tuhan tuntut dari umatnya, dari orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang pilihannya harus beribadah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama kita sebagai umat Tuhan. Dan Tuhan menuntut agar semua kita beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan di dalam prosesnya kita melihat Tuhan memberikan syarat-syarat atau bagaimana umatnya harus datang beribadah kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan menuntut umatnya untuk datang beribadah, lalu umatnya bisa datang beribadah dengan sesuka hati, datang beribadah dengan semaunya, datang beribadah jikalau dia ingin atau mau saja. Tetapi Tuhan telah menetapkan bahwa semua umat Tuhan harus beribadah kepadanya sesuai dengan apa yang Tuhan telah tetapkan. Ibadah adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, khususnya sebagai umat pilihan Tuhan. Karena inilah tugas utama dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya khususnya, untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan. Karena melalui ibadah bisa menuntun kita
untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Menuntun kita ke jalan yang Tuhan telah tentukan. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang ibadah, ibadah ini adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Tetapi sangat menyedihkan jikalau kita melihat banyak orang-orang yang bahkan mengaku orang-orang percaya tidak beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan orang yang sudah bertahun-tahun mengaku menjadi orang Kristen, tetapi tidak ada kesukaan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dengan berbagai alasan, mereka tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Apalagi sekarang, di masa-masa pandemik ini, bisa menjadi alasan kita untuk tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu beribadah kepada Tuhan. Tetapi bagaimana ibadah yang seharusnya? Tentu ketika kita datang beribadah, kita tidak ingin datang dengan sesuka hati kita. Kita ingin memiliki kerinduan untuk datang beribadah, dan ibadah kita itu bisa berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya ibadah bisa berkenan kepada Tuhan? Apakah ibadah kita sebagai orang percaya hanya di hari Minggu saja? Atau seluruh hidup kita menunjukkan sikap ibadah kita kepada Tuhan? Nah, melalui teks yang barusan kita baca di pagi hari ini, memberitahukan kepada kita ada dua hal bagaimana supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan dia menuliskan kitab ini untuk menasehatkan orang-orang percaya yang ada di Roma. Bahkan sebelum dia masuk kepada aplikasi, jika kita melihat di pasal 1 sampai pasal yang ke-11, dia merinci, menjelaskan dengan detail bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan baik manusia, tetapi hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia juga menunjukkan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa itu ialah maut, kematian. Tetapi kasih karunia Tuhan begitu besar melalui Tuhan Yesus Kristus yang rela mati untuk menyelamatkan kita. Sehingga hanya dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita bisa diselamatkan, bisa diampuni dosa-dosa kita. Namun setelah dia menjelaskan secara detail tentang doktrin keselamatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan ini, di pasalnya yang ke-12 sampai pasalnya yang ke-16 kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan aplikasi kepada semua orang-orang percaya. Bagaimana mereka hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Bagaimana mereka seharusnya beribadah kepada Tuhan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dari dosa-dosa mereka.
Inilah yang Paulus mau jelaskan, mau nasihatkan kepada jemaat-jemaat di Roma, khususnya orang-orang percaya. Oleh sebab itu dikatakan, karena itu, oleh sebab itu saudara-saudara, dengan demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Dengan jelas di sini Rasul Paulus mau menasehatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, orang-orang percaya, bahwa setelah mereka menjadi percaya, bukan berarti mereka bisa hidup sesuka hati, bukan berarti mereka bisa datang beribadah kepada Tuhan semau mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi apa yang Paulus ingin beritahukan kepada mereka? Dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Inilah yang Paulus ingin katakan kepada jemaat-jemaat, khususnya orang-orang percaya, bahwa mereka harus mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup. Mereka harus bisa menunjukkan melalui kesaksian hidup mereka. Mereka harus bisa menunjukkan melalui kesaksian hidup mereka bahwa mereka benar-benar sudah diselamatkan. Bahwa mereka harus mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup. Nah, sangat penting kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus menekankan mempersembahkan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bukan persembahan yang mati. Bukan persembahan seperti yang pada zaman dahulu kala, di zaman perjanjian lama ketika mereka mempersembahkan korban. Tentunya korban harus disembelih terlebih dahulu. Tetapi jauh lebih daripada itu, Rasul Paulus mau menekankan kepada kita bahwa seluruh hidup kita harus kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Artinya persembahan hidup kita harus bisa menyaksikan ke Injil Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata lain bahwa ibadah kita bukan hanya semata-mata di hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan, tetapi seluruh aspek kehidupan kita, kita bisa harus tunjukkan melalui kesaksian kita, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Supaya inilah tujuannya kenapa Rasul Paulus mau menasehatkan kepada jemaat-jemaat di Roma. Supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup. Persembahan, mempersembahkan, memberikan, membawa kesaksian yang baik melalui kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang Paulus mau tekankan kepada orang-orang percaya. Bukan sebagai persembahan yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan apalagi yang dikatakan yang kudus, yang suci, yang tidak bercela. Inilah yang Paulus mau katakan kepada jemaat-jemaat bahwa hidupmu setelah kamu diselamatkan, haruslah kamu bisa menunjukkan sikap hidup yang kudus, yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Tentunya, setelah kita menjadi orang-orang percaya, bukan berarti kita sempurna,
Kita menjadi orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Bukan berarti setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang yang sempurna yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Tidak demikian. Kita mengetahui bahwa setelah kita menjadi percaya pun, seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Karena kita lebih senang mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Tetapi Rasul Paulus di sini mau mengingatkan, mau menekankan kepada orang-orang percaya bahwa setelah kamu diselamatkan, setelah kamu dibebaskan dari penghukuman di dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah hidupmu menunjukkan sikap-sikap yang kudus, yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Sehingga melalui kesaksian-kesaksian kita, kesaksian hidup kita, cara hidup kita, orang yang ada di sekitar kita pun melihat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Rasul Paulus mau menekankan kepada orang-orang percaya bahwa mereka harus mempersembahkan hidup mereka, tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Artinya kita harus berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang berdosa. Kita harus berusaha menjaga iman kita kepada Tuhan, kesaksian hidup kita, agar orang-orang tidak dapat mencela kita. Rasul Paulus mau menekankan kepada jemaat, khususnya orang-orang percaya, bahwa mereka harus mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang dikatakan lagi yang berkenan kepada Allah. Hendaklah hidup mereka harus berpadanan sesuai dengan firman Tuhan. Hendaklah kesaksian mereka menjadi kesaksian yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan sebaliknya. Melalui kesaksian kita, orang-orang malah membenci Tuhan Yesus. Orang-orang malah mengutuk Tuhan Yesus. Tidak mau datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah melalui kesaksian hidup kita, melalui ibadah kita, orang-orang bisa melihat bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan. Maka dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah ibadahmu yang sesungguhnya, yang berkenan kepada Allah. Jikalau kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, di sini kita bisa melihat bahwa ibadah kita kepada Tuhan bukan hanya sebatas hari Minggu saja, tetapi setiap hari melalui kesaksian hidup kita menunjukkan ibadah kita kepada Tuhan. Bukan berarti hari Minggu kita datang ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu kita tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Bukan seperti itu sikap orang yang telah diselamatkan. Dan Rasul Paulus menekankan di sini kepada semua orang-orang percaya bahwa hendaklah hidup mereka hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Setiap harinya konsisten harus hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sangat menyedihkan jikalau kita melihat, bahkan kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri,
Bahkan orang-orang yang datang ke gereja pun kita melihat. Bagaimana di hari Minggu mereka kelihatan datang dengan sikap yang kudus, membawa Alkitab. Tetapi hari Senin sampai hari Sabtu kita tidak tahu apa yang dilakukan. Biar melalui firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, hendaklah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Inilah ibadah kita yang sesungguhnya. Lalu hal yang kedua, menolong kita untuk ibadah yang berkenan kepada Allah, yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Di ayat kedua, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi setelah kita menjadi percaya, ada firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita, yang mengingatkan kepada kita, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa maksudnya jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Ini artinya kita jangan mengikuti gaya hidup orang-orang yang ada di dunia ini. Jangan mengikuti segala keinginan hawa nafsu yang ada di dunia ini. Dan setelah kita menjadi percaya, kita dituntut untuk berubah menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini adalah satu perintah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat-jemaat di Roma, dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Adil, segala hal yang berdosa yang ada di dunia ini, hendaklah kita jauhi. Kemudian mungkin ada kita yang bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui manakah yang baik dan mana yang tidak baik? Mana yang harus kita ikuti dan yang tidak kita ikuti? Kita bisa mengetahui apa yang baik, apa yang bisa kita ikuti melalui firman Tuhan. Jikalau kita melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini, sungguh kita melihat bagaimana dunia ini semakin hari semakin jahat. Semakin hari semakin suka terhadap hal-hal yang berdosa, khususnya mereka yang tidak mengenal Tuhan. Cara hidup mereka, gaya hidup mereka, mereka membenci Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang percaya, hendaklah kita menjauhkan diri kita dari segala hal-hal yang berdosa, agar hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita mengikuti gaya hidup dunia ini. Kita melihat di mana dunia ini semakin hari semakin jahat, dan bahkan orang-orang sudah menganggap bahwa LGBT merupakan menjadi gaya hidup orang zaman sekarang.
Dan bahkan sangat menyedihkan, gereja-gereja pun menyetujui akan gerakan ini. Pernikahan sesama jenis sudah menjadi hal yang sangat umum di kalangan kita sekarang. Dan bahkan sangat menyedihkan, orang-orang percaya pun menerima ini sebagai gaya hidup. Tetapi kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita menjauhkan diri kita. Kita jangan mengikuti gaya hidup dunia, tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan akal pikiran kita yang semakin hari semakin diperbarui melalui pendengaran firman Tuhan. Yang semakin hari semakin berubah menuju hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dengan sangat jelas di sini Rasul Paulus memberikan alasan kepada orang-orang percaya mengapa mereka harus menjauhkan diri mereka untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi mereka harus berubah cara pikir mereka, cara hidup mereka harus berubah. Yang dulunya sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin mereka suka kepada hal-hal yang berdosa. Tetapi setelah menjadi orang-orang percaya, hidup mereka harus bisa berubah. Supaya apa? Dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tentu ketika kita berbicara tentang mengetahui kehendak Allah, kita tidak bisa mendapatkan satu pengetahuan di luar daripada firman Tuhan tentang kehendak Allah. Segala apa yang Tuhan inginkan sudah tercatat di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Disinilah kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, orang-orang percaya. Tetapi bagaimanakah kita bisa mengetahui kehendak Allah jikalau untuk belajar firman Tuhan kita tidak memiliki keinginan? Bagaimana jika kita ingin mengetahui apa yang Tuhan inginkan jikalau kita tidak ada kerinduan untuk selalu mau belajar firman Tuhan, untuk selalu mau membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita? Itu adalah hal yang sangat mustahil bagi orang percaya untuk mengetahui kehendak Allah jikalau ia tidak mau membaca firman Tuhan. Yang firman Tuhan, disinilah kita menemukan kehendak Allah. Bahkan dikatakan bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hanya melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, kita bisa membedakan, kita bisa mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Firman Tuhan adalah firman yang menuntun kita kepada kebenaran, yang menuntun kita kepada kehidupan. Tetapi apakah kita mau belajar firman Tuhan terus-menerus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Gereja sudah berusaha untuk membuat begitu banyak program untuk kita semua. Tujuan supaya apa? Supaya semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Melalui kelas pendalaman Alkitab, melalui persekutuan-persekutuan yang ada. Bukankah ini dirancang untuk menolong kita untuk
mengetahui firman Tuhan lebih dalam lagi. Tetapi apakah kita memiliki keinginan yang kuat, kerinduan yang kuat untuk mau datang dan belajar firman Tuhan bersama-sama? Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang menolong kita untuk senantiasa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan bukanlah hanya ibadah di hari Minggu, tetapi seluruh hari-hari kita hendaklah bisa menjadi kesaksian yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hendaklah kehidupan kita sehari-hari melalui kesaksian kita, cara hidup kita boleh menunjukkan kesaksian yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap hari kita selalu diperbaharui cara berpikir kita melalui pendengaran firman Tuhan. Inilah ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan setiap hari. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami sungguh datang dengan hati yang bersyukur, mengatakan kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami hari lepas hari. Dan bahkan kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus mempersembahkan hidup kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah. Sering kali kami gagal dan jatuh ke dalam dosa. Dan bahkan sering kali kami lebih mementingkan untuk memenuhi hawa nafsu, keinginan daging kami. Bapa Sorgawi, kami memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Perbaharuilah pikiran dan hati kami, agar hari lepas hari kami bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan bantulah kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membawa kesaksian yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan biarlah melalui kesaksian hidup kami, orang-orang yang ada di sekitar kami boleh melihat bahwa ada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah melalui kesaksian hidup kami juga, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan bisa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memimpin dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita bersyukur rencana Allah kepada manusia yang dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, untuk datang yang menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga kita bisa kembali untuk beribadah, kembali dengan sukacita. Dengan ibadah, hati kita bisa menjadi tenang, pikiran kita bisa diperbaharui melalui firman Tuhan. Ya, kiranya dengan ibadah juga kita selalu mengucap syukur dan kita bisa mendapatkan permohonan yang sesuai dengan kehendak Dia. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian Bila Ku Ingat Yesus. Mari kita bangkit berdiri.
Bila aku ingat Yesus, hatiku senanglah, dan ku rindu diangkatnya, jumpa Dia di sorga. Oh, Kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indah lah selamanya. Tiada yang dapat tuturkan besarnya kasih-Mu. Tiada yang dapat mengukur besarnya rahmat-Mu. Oh, Kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indah lah selamanya. Betapa besar kasih-Mu, tiada yang mengerti. Hanya yang dikasihi-Mu yang dapat tuturkan. Oh, Kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indah lah selamanya. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Giantoro. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah di pagi hari ini. Hati kami bergembira, ya Tuhan, ketika kami hadir untuk mencari wajah Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami di dunia ini dan di dalam surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Maka bantulah kami, ya Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami, untuk menjauhkan diri dari segala dosa. Dan ubahkanlah kami setiap hari melalui firman-Mu. Firman-Mu yang meyakinkan di hati kami, yang membuat kami mau berubah. Agar kami bisa lebih serupa dengan Tuhan Yesus, lebih berkenan kepada Tuhan. Bapa, bantulah semua jemaat-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah beserta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk, doa teduh dan kebaktian kita telah selesai. Tuhan memberkati.